Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang kita sudah sangat hafal ya, Ramadan kemarin ya, fungsi Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat ini ya Allah katakan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsinya pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kemudian dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya, jadi saat kita eh, kebingungan, ya ini dari mana kita sebetulnya nih datangnya, terus mau kemana nanti kita kehidupan kita ini selanjutnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Quran sebagai huda linnas untuk manusia. Ya, kadang manusia berpikir tentang eksistensi dirinya. Ya, kadang ada yang protes, kenapa Bapak Ibu menciptakan apa namanya melahirkan, Ibu melahirkan saya. Kalau hidup saya kayak gini nggak usah dilahirkan lah. Kadang ada anak yang protes kayak gitu. Nah, ini nanti akan dapat jawaban dari Al-Quran. Ya, lalu kemudian bagaimana hidup ini harus seperti apa detailnya ada dalam Al-Quran. Ya, itu bahkan saat manusia berselisih, ada yang mengatakan ini baik, ada yang mengatakan ini buruk, ada yang harusnya begini, ada yang justru sebaliknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iya, kalau kamu ingin mengetahui mana yang baik dari yang salah, mana yang benar dari yang salah, mana yang baik dari yang buruk, ya Quran yang akan memutuskan. Kata Quran baik berarti itu baik, kata Quran benar berarti itu benar." Itu Furqan, ya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah fungsi Quran. Dalam surat 45 ayat 52 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya. Dan demikian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina. Ruh dengan perintah kami. Yang dimaksud dengan ruhan min amrina ini adalah Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu diposisikan atau disebut oleh Allah sebagai ruh. Maaf. Ruh itu seperti manusia bisa hidup, itu disebut oleh Allah wa nafakhna fihi min ruhina. Ya, wa nafakhna fihi min ruhina. Kehidupan. Quran itu disebut ruh seperti orang kalau diberi ruh dia hidup. Kalau ruhnya dicabut berarti dia mati. Nah, itu ruh. Ya, jadi kehidupan, sumber kehidupan. Orang yang membaca Quran berarti dia sedang menambah energinya, menambah kehidupannya, ruhnya. Gitu. Ruh juga Quran disebut ruh itu dari ada lagi riyah. Riyah itu angin. Angin itu menggerakkan. Makanya kipas angin disebut mirwahah. Ya, mirwahah. Ruh eh, menggerakkan orang kalau baca Quran. Lalu dia mengambil petunjuk-petunjuk, mengambil inspirasi dari Al-Quran, maka yang akan terjadi adalah orang itu mau bergerak. Ya. Orang itu mau melakukan langkah-langkah yang indah dalam kehidupannya yang produktif. Itu ruh. Kemudian Allah mengatakan makutan terima kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran, apakah kitab ini, apakah iman itu, nggak tahu iman, nggak tahu kitab. Ya. Kemudian Allah berikan ya Al-Quran ini.
Sehingga Al-Quran ini akan berfungsi untukmu sebagai nuron, walakin ja'alnahu nura. Ya. Kami akan jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kita alhamdulillah ya, berada dalam satu lingkar kehidupan bersama orang-orang yang menjadikan Quran sebagai cahaya. Kemana dia memberikan pandu, ya, memberikan sorotan sehingga kehidupan kita seperti orang yang berada dalam apa namanya cahaya, bukan seperti orang sedang ada dalam kegelapan, kebingungan dia harus melangkah kemana. Nah, ini fungsi lain dari Al-Quran sebagai nur. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dalam surat 10 ayat 57, ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia tanpa kecuali. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi Quran itu mau'izah, ya. Nasihat, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fungsi yang lain. Fungsi berikutnya wasyifa'un lima fis sudur. Quran ini sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Syifa'un lima fis sudur. Ya, nanti ada sesinya insya Allah kita akan bahas bagaimana Quran ini menjadi syifa. Kemudian wahudan, nah, udah di atas tadi kita bahas. Kemudian warahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, Quran ini adalah perwujudan kasih sayang Allah bagi kita orang-orang beriman. Dengan kita menggali Al-Quran, dengan kita mengambil inspirasi dari Al-Quran, istihda dengan Quran, maka insya Allah kita akan memiliki banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan berwujud berubah, bisa mewujudkan kita menjadi penebar rahmat itu sendiri. Nah, Allah mengingatkan bahwa dikala kita memahami ayat demi ayat Quran, apalagi sampai bisa mengamalkannya, inilah kebahagiaan yang harusnya kita rayakan. Ya. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ya. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, yakni Al-Quran ini, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi apa yang sekarang kita akan dapatkan ke depan tentang ayat-ayat Quran, bagaimana kehidupan kita sejalan dengan Al-Quran. Kalau kita mendapatkan satu ayat lalu kita memahaminya, lalu bisa mengamalkannya, itu lebih baik daripada kita mendapatkan mobil misalnya, dapat bonus uang dan lain sebagainya.